Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Ghost Fingers di dalam program kita SDI Course YouTube. Ya, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Setelah kemarin kita udah membahas tentang teknik single. Nah, sekarang kita pindah ke materi baru, yakni teknik double ya. Jadi kalau di silabus kita itu masuknya di bab 3. Terus seperti biasa saya akan memakai silabel dalam menjelaskan semua materi. Nah, untuk teman-teman yang masih asing dengan silabel yang dipakai, silakan dilihat aja video tentang silabel ya, bab 1 ya, part 1, part 2 dan part 3 tuh di situ. Nah, itu diklik aja, nanti akan muncul videonya, nanti kamu lihat silabel-silabel apa aja yang diperlukan gitu ya. Oke, nggak lama-lama kita langsung masuk ke materi. Let's go. Ya, kita di sini kita udah ada materi untuk latihan baku teknik double. Di sini seperti biasa kita memakai pola latihan baku. Apa yang dimaksud dengan latihan baku? Latihan baku adalah latihan dasar untuk melatih otot kita melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan untuk memainkan teknik-teknik yang penting dalam permainan darbuka. Jadi di sini kita memakai 2 silabel aja ya. Silabel T dan silabel ta. Jadi semuanya ini memakai 2 silabel. Nah, T adalah telunjuk kanan, ta adalah manis kanan. Jadi T dan ta itu adalah manis dan telunjuk dan manis kanan. Oke. Saya akan melafal. Untuk yang pertama latihan baku tetap kita memakai 8 aksen. Jadi aksen 8 nama kita sebut sebagai aksen 8 ya. Tita 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 tu wa ga pat ma nam ju pan ya, bisa dipahami. Nah, kita langsung ke yang keduanya yaitu aksen 6. Sini bisa kelihatan tu wa ga pat ma nam. Jadi dalam satu ketuk kita memainkan 2 silabel ya. Jadi nomor 6 aksen 6 aksen 6 tita 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 ya. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk melafalnya terlebih dahulu. Kalau lafalannya udah bagus, pasti nanti mainnya juga benar. Jadi latih cara melafalnya, dan ketika kita melafal bunyi, kita di situ udah lengkap. Di situ ada iramanya, ada feelingnya, ada groove-nya. Kalau misalnya ini kita bisa ucapkan, apa yang kita bisa ucapkan pasti bisa kita mainkan dengan tangan. Jadi ucapannya dulu yang dilatih, baru tangan. Itu sarannya ya. Nah, kita lanjut ke poin C. Di sini kita punya aksen 4 ya. Tita 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 tita. Oke. Dan selanjutnya poin D, aksen 3 ya. Tita 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 tita. Dan yang terakhir poin E, tita 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 tita. Ini adalah aksen 2. Bagaimana cara memainkannya? Nah, silakan simak penjelasan berikut ini.
Oke, nah sekarang kita menuju latihan 2. Tadi kita udah melatih yang latihan 1. Nah, sekarang kita latihan 2. Apa bedanya sama latihan 1? Nah, latihan 2 ini kita memakai 2 silabel juga, yaitu silabel ki dan silabel ka, ya. Nah, saya kasih clue atau petunjuk tentang penggunaan silabel. Kalau awalannya T, berarti itu tangan kanan. Kalau awalannya K, berarti itu tangan kiri, ya. Simpelnya seperti itu. Jadi di sini kita mempunyai silabel ki dan k. Nah, buat teman-teman yang udah tahu mungkin ya ini udah paham ya. Jadi ki adalah telunjuk kiri dan k adalah manis kiri, ya. Jadi di sini kita masih memakai pola latihan baku ya. Aksen 8, 6, 4, 3, 2. Untuk yang A adalah aksen 8. Saya coba lafal. Jadi kika 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 kika, ya. Nanti disesuaikan dengan tempo. Sama seperti tadi, bahwa dalam satu ketuk saya memainkan 2 silabel, ya. Poin berikutnya yaitu poin B, itu adalah aksen 6. Jadi kika 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 tu wa ga pat ma 6, ya. Selanjutnya poin C. Poin C itu seperti biasa pasti aksen 4, ya. Jadi kika 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 kika, ya, aksen 4. Tu wa ga pat. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah poin D, yaitu aksen 3. Aksen 3 kika 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 kika. Oke, cukup mudah ya dihafal. Terus setelah itu yang terakhir poin E, kick ya, aksen 2. Kika 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 kika, ya. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom bawah ini, di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibalas, ya. Akan saya jelaskan sejelas-jelasnya sesuai dengan pengetahuan saya, gitu. Nah, kalau nanyanya yang saya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu, gitu aja, ya. Oke. Nah, bagaimana memainkan ini di darbuka? Silakan nanti kalian simak penjelasan berikut ini.
Nah, sekarang kita sudah melewati tadi latihan 2. Nah, sekarang latihan 3. Latihan 1, 2 mungkin nggak terlalu sulit ya, karena gampang dihafal. Tinggal kita membiasakan diri bagaimana menghitungnya aja. Menghitungnya sehingga kita menyadari betul bahwa apa yang kita mainkan itu sesuai dengan bar atau hitungan yang semestinya ya. Sekarang kita masuk ke latihan 3. Apa bedanya latihan 3 sama latihan yang lain? Latihan 3 kita memakai dua tangan. Di sini kelihatan jelas dari silabel yang dipakai. Jadi di sini ini enggak banyak. Jadi ini seperti biasa kita pakai aksen 8, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Bagaimana kok bisa hitung 8? Nah, penjelasannya adalah dalam satu ketuk saya memakai 4 silabel ya, dalam satu ketuk. Jadi 1 2 3 4 ti ta ki ka. Jadi 4 silabel dalam satu ketuk. Makanya ini menjadi 8 ya. Saya akan coba melafal tita kika tita kika tita kika tik tita kika 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 tita ya, seperti itu. Jadi ini kita memakai dua tangan ya. Jadi nanti yang mana aksen, yang mana bukan aksen, nah nanti teman-teman harus pandai untuk membedakan. Jadi jangan dipukul keras semua. Kalau dipukul keras semua nggak kelihatan aksennya atau nggak kedengaran aksennya. Kalau dipukul lembut semua malah nggak ada aksennya sama sekali gitu ya. Nah, banyak yang nanya dengan pola latihan ini apa bedanya sama quadruple. Nah, dari sekarang saya jawab, walaupun kita belum masuk ke materi quadruple, tapi memang teknik double ini sangat mirip dengan quadruple ya. Yang membedakan teknik double dengan quadruple adalah dalam teknik double itu satu rangkaian ya, satu rangkaian itu terdiri dari 2 pukulan. Nah, itu teknik double. Kalau teknik quadruple itu dalam satu rangkaian quadruple dihitung 1 ya, itu jika ada 4 ketuk ya. Jadi tu wa ga 4, bukan tu wa, beda. Dan dari itu baru dari hitungan ya, dari ritmik yang dipakai. Ada 3 bedanya ya. Yang perbedaan kedua adalah quadruple itu khusus kita pakai untuk roll ya, untuk roll. Jadi roll itu sebenarnya temponya ya sama, cuman dia lebih rapat aja, lebih banyak gitu ya. Jadi pecah. Jadi yang satu ketuk menjadi 4, yang setengah ketuk menjadi 4, seperti itu. Dan akhirnya kita akan mendapatkan roll. Nah, quadruple itu fokusnya di roll. Sementara kalau double itu penting, pukulan teknik double sangat penting untuk membentuk phrasing. Nah, ini ada istilah baru lagi. Phrasing. Nanti akan kita akan kita bahas lebih jauh pada kesempatan yang lain. Tapi saat ini saya akan menjelaskan sedikit aja tentang phrasing. Phrasing ini seperti dalam bahasa, dalam ilmu bahasa, karena memang istilah ini dipinjam dari ilmu bahasa. Jadi kalau di bahasa Indonesianya itu frase. Jadi frase adalah gabungan dari 2 kata atau lebih dari 1 kata ya, yang sudah memiliki makna sendiri. Nah, itu yang disebut frase. Nah, phrasing adalah cara kita membentuk kalimat. Jadi kalimat adalah gabungan dari beberapa frase ya, menjadi satu kalimat yang memiliki gagasan yang lengkap gitu kalau ilmu bahasa ya. Nah, dalam ilmu musik frase ini dia sudah memiliki makna musikal ya, bukan makna linguistik.
Nah, kita udah masuk ke teori sedikit bahwa makna linguistik atau makna kebahasaan ya kita pakai sehari-hari ya. Tapi kalau makna musikal itu lebih ke feeling ya. Perasaan kita lengkap sudah ya, udah sampai di titiknya dimana kita memahami ritme atau musik tersebut atau melodi tersebut atau ritmik tersebut ya. Kalau melodi mungkin kita pakai rangkaian melodi. Nah, kalau alat pukul memakai rangkaian ritmik yang seperti biasa kita pakai dalam permainan freestyle begitu. Nah, freestyle adalah kita udah masuk ke freestyle lagi. Ya, sebenarnya ini cuma catatan-catatan kaki aja supaya lontaran biar teman-teman nambah wawasan gitu. Nah, freestyle itu sebenarnya mengandalkan kita untuk membentuk frase-frase atau phrasing ya yang sudah lengkap, memiliki makna musikal sehingga orang lain atau pendengar atau audiens itu sudah bisa menikmati. Jadi jika audiens kita bisa menikmati berarti phrasing kita udah bagus. Kalau misalnya sebaliknya audiens malah tambah nggak suka ya, berarti ya gitu bisa jadi indikasi bahwa mungkin kita harus belajar lagi tentang membuat frase-frase atau phrasing gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi udah nyampe mana? Nyampe mana kita? Masih A ya. Oke, tadi udah banyak juga ya wawasan yang saya kasih. Kita pindah ke poin B. Poin B seperti biasa kita mempunyai 6 ketuk ya atau aksen 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya akan lafal tita kika 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 tita. Nah, jadi bagaimana saya melafalnya? Nah, di sini kelihatan ini ada tanda kayak checklist, itu dimana kita pukulan yang ada tanda checklist ini kita keraskan. Nah, itu yang disebut aksen. Oke, kita pindah ke poin C. Poin C seperti biasa itu aksen 4 ya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 ya, kelihatan ya. Jadi ini kalau dalam bahasa, dalam tulisan kita udah melihat ini seperti rangkaian kata-kata ya. Ada kata spasi, ada kata spasi. Jadi kalau misalnya nggak ada spasi, semua kata-kata tidak akan ada maknanya. Maka spasi yang akan memberi makna dari kata-kata tersebut. Di sini juga dari mana kita tahu double? Karena ada spasi di antara ini, dan spasi itu membuat kita mudah untuk membaca bahwa satu rangkaian atau satu ketuk di sini ada 4 silabel ya. Tita kika. Nah, tita kika adalah silabel khusus teknik double ya. Bisa dihafalkan. Tita kika, wah udah pasti double gitu. Atau tita tita atau kika kika, itu pasti double ya. Jadi lebih mudah untuk memahami apa yang kita mainkan gitu. Oke. Nah, yang 4 tita kika 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 tita kika. Oke. Nah, selanjutnya poin D. Poin D adalah aksen 3 ya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, ada 3 ketuk. Oke. Saya coba melafal tita kika 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 tu wa ga tu wa ga. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir poin E seperti biasa aksen 2 ya. Tita kika 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 tita kika. Nah, ini adalah teknik double yang paling sering saya mainkan, dan untuk phrasing ini memang sedap sekali untuk dibentuk ya, karena sifat dari teknik double itu lebih leluasa sebab dia hitungannya kecil-kecil, cuma sampai 2 ya. Kalau quadruple agak
apa lebih panjang, ini kan 4, ada 4 ketuk. Jadi untuk membentuk phrasing atau frase itu tidak seleluasa ya, tidak seleluasa dengan teknik double. Nah, teknik double sebaiknya tidak dimainkan seperti roll, karena roll kita udah punya triple dan quadruple. Nah, untuk teknik double tidak semestinya kita mainkan seperti roll. Jadi dia boleh rapat, cuman tidak terlalu rapat seperti roll. Jadi roll double itu mirip dengan quadruple, cuman bedanya di roll double itu banyak aksen ya, di quadruple 4 ketuk baru 1 aksen, di double itu 2 ketuk udah ada aksen lagi gitu ya. Nah, bagaimana memainkan semuanya ini, silakan disimak penjelasan berikut ini dengan metronom dan darbuka. Ya, ini adalah latihan terakhir dari video kita kali ini. Itu latihan 4 ya, latihan baku teknik double. Nah, di sini ada yang spesial. Apa yang spesial? Ini adalah pertama kali saya memakai silabel tik dan tak. Apa artinya tik dan tak? Karena penulisannya ini semua pakai huruf besar, maka kita sudah ketahui sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di silabel part 3 ya, video silabel part 3, bahwa semua silabel ganda itu ditulis dengan huruf besar. Nah, apa maksudnya tik? Tik itu maksudnya T plus
ki ya. Terus tak itu T plus K. Nah, dalam hal ini ada sedikit pengecualian karena T yang seperti biasa kita ketahui T itu memakai 4 jari ya, memukul tangan kanan 4 jari, memukul pinggiran darbuka, karakter suaranya treble. Nah, untuk ini ada sedikit penyesuaian bahwa tik itu adalah T plus ki ya, dan tak adalah ta plus k ya. Jadi sengaja begini sebab silabel yang udah saya buat, udah saya kumpulkan berjumlah 35. Jadi kalau yang begini sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam susunan silabel sebab udah cukup banyak ya. Jadi cukup kita batasi sampai 35, sementara yang lainnya kita sesuaikan aja dulu untuk sementara. Nah, nanti bagaimana cara memainkan ini akan terlihat jelas di video penjelasan setelah berikut ini ya. Coba saya di sini seperti biasa kita punya latihan baku. Latihan baku itu biasa ya, 8 6 4 3 2 aksennya. Di sini yang pertama yang A adalah aksen 8, yang B dan adalah aksen 6. Cuman saya tulis 2 baris ya, karena nggak cukup pesanannya. Yang lain nggak bisa lihat, tapi saya bisa lihat kalau sampai sana gitu. Menghayal aja. Nah, yang ini kita tulis 2 ya, 2 saf ya, 2 baris. Itu supaya lebih enak aja untuk dilihat. Oke. Yang bikin aksen 8 adalah ini, tanda ini. Tanda checklist ya. Di sini dalam satu ketuk saya memainkan 2 silabel ganda, jadi silabel tik dan silabel tak. Oke, saya akan coba lafalkan tik tak 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 ya. Cukup mudah untuk melafalnya. Yang kedua atau yang berikutnya, poin B itu 6 ya. Tik tak 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 tik tak. Jadi tu wa ga pat ma 6. Tu wa ga pat ma 6. Jadi udah kerasa iramanya kalau kita biasa memainkan ini dengan mulut ya. Jadi kita sebutkan di dalam penyebutan kita itu udah ada iramanya, udah ada aksentuasinya ya. Itu yang perlu dilatih. Nanti tangan tinggal mengcopy aja apa yang udah disebut di mulut begitu. Nah, itu metodenya untuk cara bermain yang lebih soulful ya, lebih penjiwaan gitu. Oke, berikutnya adalah poin C. Poin C seperti biasa itu aksen 4 ya. Tik tak 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 dan seterusnya. Poin D aksen 3, tik tak 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 tik tak. Dan yang terakhir E yaitu aksen 2, tik tak 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 tik tak. Oke, saya kira itu sudah cukup jelas dan ini nggak terlalu sulit untuk dipahami. Tinggal nanti bagaimana cara memainkannya aja ya. Ya saya rasa cukup. Nanti silakan disimak video penjelasan setelah ini.
Ya, akhirnya kita sampai di penghujung video ini, bab 3, yaitu video latihan teknik double ya. Rencana kita akan ada 2 part dari video ini, dan saya sekarang akan ambil sedikit kesimpulan bahwa mengganggu banget ya. Lagi-lagi. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini ya. Ini adalah video part 1 dari teknik double. Rencana ada 2 ya. Part 2-nya nanti setelah ini akan ada tambahan-tambahan latihan part double ya. Kesimpulan bahwa teknik double adalah teknik yang salah satu yang paling penting dari segala teknik ya. Yang paling utama sebenarnya teknik single, tapi yang keduanya adalah teknik double. Kita menguasai 2 ini, itu udah banyak hal yang bisa kita jelajah ya, kita eksplorasi dari musik, khususnya rhythm ya. Rhythm itu dibangun oleh irama-irama yang dimainkan dengan teknik-teknik utama. Nah, salah satunya ya teknik double ini. Teknik double, dari teknik double ini akan ada teknik-teknik yang lain yang merupakan kembangan dari itu. Dan dari single juga ada teknik-teknik lain yang juga kembangan dari teknik single. Jadi pondasinya itu semua adalah teknik single. Dan setelah teknik single itu ada teknik double ya. Buat saya merasa sangat penting untuk kawan-kawan untuk lebih mendalami 2 teknik itu. Ketika pondasinya udah kuat, apapun yang dibangun di atasnya itu akan jauh lebih kuat dan tidak mudah, istilahnya bingung lah. Ketemu teknik yang sulit, nggak sulit sebenarnya. Yang paling sulit itu ya teknik single, teknik double, udah itu yang paling sulit. Yang lain cuman perpaduan atau kembangan aja. Oke. Jadi saya sarankan sekali buat teman-teman untuk lebih mendalami teknik double. Mungkin untuk sekarang ini banyak yang menekankan pengen bisa ngerol, tapi menurut saya ngerol itu mudah aja gitu. Yang paling penting adalah phrasing. Jadi bagaimana kita membuat phrasing. Tadi saya udah jelaskan apa itu phrasing. Itu sangat penting untuk membuat kalimat lagu atau kalimat rhythm, dan nanti ketika perpaduan dari kalimat rhythm itu akan bisa menjadi sebuah komposisi yang bisa dinikmati oleh para pencinta musik, khususnya darbuka. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk para pendukung dari program kita, yaitu program SDI Course ini. Pihak-pihak yang telah mendukung itu sangat-sangat penting bagi kami, karena tanpa mereka video ini atau program ini tidak akan bisa berjalan gitu. Karena memang untuk berbuat sesuatu yang istilahnya berarti ya, kita mengajak sebanyak-banyaknya orang atau pihak untuk mendukung ya, khususnya yang peduli dengan pendidikan untuk generasi muda dan pemuda dan remaja, karena darbuka adalah salah satu yang paling diminati oleh
para remaja di Indonesia pada saat ini, sesuai dengan tren banyak lagu-lagu selawat dan lain-lain yang memakai darbuka. Nah, buat pihak-pihak yang ingin mendukung program kita ini, silakan DM saya di Ghost Fingers Shrine dan di Ghost Fingers Lutfi ya, Instagram. Bagi yang udah kenal lama sama saya pasti tahu juga nomor WA-nya, tinggal hubungin aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol secara keluargaan. Yang penting kita saling mendukung. Itu aja yang saya pengen dari pihak-pihak lain gitu, supaya program ini bisa lebih bisa lebih bermanfaat bagi semua yang bisa melihat manfaat dari program ini gitu menurut saya. Dan yang terakhir saya ingin sounding sedikit tentang cita-cita saya membuat sebuah lembaga atau sebuah organisasi atau sebuah bentuk kepengurusan yang membuat sekolah darbuka online yang sekarang saya beri nama SDI Course Online. Jadi dengan SDI Course Online ini semua pencinta darbuka di seluruh Indonesia bisa mengakses ya, karena kita memakai teknologi informasi ya, dalam hal ini internet atau voice video call atau Skype atau Google Meet atau Zoom ya, yang kayak gitu-gitu. Saya baru memulai istilahnya nih pilot project ya, dengan beberapa murid, dan saya pikir ini sangat menjanjikan untuk kedepannya, dan ini sangat bisa dilakukan. Tinggal nanti teman-teman yang ingin ikutan program ini baru awal-awal, baru percobaan, silakan nanti hubungi saya di Instagram yang tadi, di Facebook saya ataupun di medsos lain, dan ataupun WhatsApp saya, silakan. Insya Allah nanti saya akan akan balas ya. Mudah-mudahan niatan baik ini disambut juga dengan baik oleh teman-teman semua. Oke. Ya, itu aja dari saya untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video bab 2 tentang teknik double part 2. Saya Lutfi, Ghost Fingers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.